Oke, untuk video tutorial SIM-Raisa yang kedua, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembelian obat atau vaksin ke supplier atau distributor, baik itu yang langsung lunas ataupun masih tempo atau hutang ya. Nanti kita juga akan membahas yang hal-hal yang berkaitan dengan stok opname. Oke, kita langsung saja kita masuk ke modul apotek ini. Masuk ke menu pembelian obat. Oke, di sini nomor purchasing order otomatis tercreate oleh SIM-Raisa serta tanggal pesan secara default hari ini atau hari pada saat kita akan menginput. Pertama kita pilih supplier. Kemudian obatnya apa sih yang akan kita beli dari distributor tersebut? Misal kita mau beli Gardasil sejumlah 10. Kemudian kita mau beli paracetamol juga sejumlah 100. Seperti itu. Kalau sudah, kita klik selanjutnya. Nah, jadi tadi kita menginput pemesanan obat. Kemudian untuk langkah yang kedua ini adalah penerimaan obat. Ketika pesanan yang kita input telah datang, jadi kita inputnya di sini. Nah, data ini juga ada di tombol data PO ini. Misalkan di sini kosong, kita cukup klik saja di sini, klik pilih. Kemudian kita inputkan nomor faktur. Nomor faktur ini biasanya ada di faktur yang diberikan oleh distributor. Misalkan 77190. Kita kasih kode aja. Ini distributornya dari APL misal. Seperti ini. Kemudian lokasi penerimaan ada gudang dan opname. Kalau opname, kita nanti bisa langsung menggunakan obat tersebut karena obat tersebut sudah open gitulah. Kalau kita inputnya di gudang, nanti kita harus semacam memindahkan dulu dari posisi gudang ke opname. Jadi kalau kita klik gudang nanti belum bisa digunakan, harus kita pindah dulu. Kalau untuk klinik biasanya kita pilihnya opname sih. Kita pakai opname aja ya, biar langsung digunakan. Kemudian yang bawah, rincian obat yang datang, jumlahnya berapa sih yang datang? Misal 10 dan 100 sesuai dengan pesanan kita. Kita abaikan aja. Tapi kalau misalkan ternyata yang datang hanya 90 untuk paracetamolnya, kita ubah saja di sini. Kemudian untuk harga beli, ini harga beli secara default yang kita input di master. Misalkan ada perbedaan angka di faktur, entah itu karena mendapat diskon atau apa, nanti bisa diubah juga di sini. Kemudian yang tidak kalah penting, tanggal kadaluarsa itu nanti ada di faktur ya. Misalkan tanggal kadaluarsanya 10 Juni 2026 misal. Kemudian yang bawah misalkan 11 September 2025 misal. Kita ubah saja kalau sudah, klik selanjutnya. Nah, data berhasil disimpan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita harus selesaikan langkah ini agar obat tersebut nantinya masuk ke stok klinik tersebut. Jadi bisa digunakan untuk pelayanan. Pajaknya sekarang misal 11% ya. Nah, kemudian ini ada kolom diskon. Misalkan distributor atau supplier memberikan diskon, kita input saja. Untuk kolom diskon ini bisa kita input dalam bentuk nominal, misal 200.000. Atau dalam bentuk persentase juga bisa. Misalkan diskon 10%. Seperti ini. Nanti otomatis mereka akan menghitung sendiri. Kemudian untuk contoh yang pertama kita misalkan bayar ya. Kita transfer pakai rekening Mandiri Klinik. Misalkan kita langsung lunasi saja. Kita ketikkan angkanya 8.713.778.000. Kalau sudah, jangan lupa ini diklik tambah. Nah, nanti akan muncul di sini. Kemudian kalau sudah ini, sudah kita pastikan betul semua, kita langsung klik proses pembayaran ini. Ada konfirmasi, pilih ya. Oke, seperti itu. Ini bisa kita simpan dalam bentuk PDF ataupun kita cetak jika ada printernya ya. Ini saya cancel saja, nggak apa-apa.
Oke, kita kembali ke awal lagi, pemesanan obat. Kemudian kita akan mencontohkan ketika obat yang kita beli dari distributor atau supplier itu masih tempo ya, kalau tadi kan lunas. Kita coba input lagi. Nah, misalkan nggak mau ngeklik tombol cari ini, kita bisa ketikkan 3 angka aja, nggak apa-apa. Nah, misalkan karena tadi kan kurang 10, lagi ke distributor lain 10. Klik selanjutnya, nomor faktur, misal 9090, kasih kode seperti ini ya. Lokasi kita pilih opname saja. Kemudian harga beli ternyata di sini lebih murah. Kita edit aja jadi 240 sesuaikan di faktur. Kemudian tanggal kadaluarsa kita ubah misal sampai tahun 2028 misal. Klik selanjutnya. Iya. Seperti ini ya. Misalkan di datanya kosong, kita juga bisa ambil dari sini data faktur kemudian pilih. Pajaknya misal 11%. Berhubung kita ngambilnya cuma 10, jadi nggak ada diskon nih ceritanya. Kita coba masukkan cara pembayaran, karena ini tempo, artinya ini masih hutang ya, hutang distributor. Jumlahnya kita masukkan sama persis. Ya, tambah. Kalau sudah, klik proses pembayaran. Klik ya jika ada konfirmasi. Oke, seperti itu. Ini bebas mau dicetak atau enggak. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita tadi sudah melakukan pemesanan dan pengambilan obat ke distributor. Kita coba ngecek dulu ya, obatnya sudah masuk atau belum gitu. Kita ke stock of name ini di modul apotek, nanti ada stock of name. Oke, di sini ada 4 tab. Tab data ringkasan obat, data rincian obat, obat yang akan kadaluarsa, dan obat yang kadaluarsa gitu. Di ringkasan obat, kita di sini jelas per obat per paracetamol kita total punya 100. Kemudian untuk Gardasil totalnya kita punya 10. Kemudian di data rincian obat ini lebih rinci lagi. Jadi benar-benar merincikan obat tersebut kita dapat dari mana, tanggal kadaluarsa berapa, dan lain-lain. Nah ini, Gardasil, paracetamol, seperti itu. Di sini juga ada 4 tombol ya. Kita akan bahas dulu yang 3 tombol awal ya. Untuk tombol koreksi, ini fungsinya untuk mengoreksi stok jika ada kesalahan input di awal kita tadi, input obat. Jadi stok yang akan dikoreksi lokasinya di mana dulu. Misalkan yang mau kita koreksi di opname, artinya yang di sini aja yang diubah. Kita input aja langsung stok barunya. Misalkan 80, katakanlah. Kalau sudah, klik simpan. Kurang lebih seperti itu untuk melakukan koreksi. Kemudian ini ada fitur mutasi. Dan ini fungsinya untuk melakukan pemindahan stok obat tersebut. Kalau di opname kan tadi saya bilang bisa langsung digunakan untuk layanan. Nah, untuk yang masih kita input di gudang itu belum bisa pakai untuk layanan. Karena istilahnya kita masih taruh obat tersebut atau vaksin tersebut di gudang, belum di display. Dan untuk fitur mutasi ini, kita ada 2 tipe. Kita akan memutasi yang dari gudang ke opname ataupun sebaliknya. Kita coba dari opname ke gudang ya. Misalkan karena paracetamolnya terlalu banyak nih, lemarinya nggak cukup. Kita coba pindah ke gudang 50. Alasan, lemari penuh, wajib diisi. Klik simpan kalau sudah. Nah, ini di data rinciannya. Sekarang terbagi 2, yang 30 di stok opname dan yang 50 di stok gudang. Seperti itu. Kemudian di sini ada fitur retur ya. Nah, ini fitur retur fungsinya untuk
misalkan biasanya ada konsinyasi ya, kalau di klinik kita konsinyasi ke distributor, dan ternyata dari konsinyasi tersebut akan dikembalikan. Tinggal kita pilih saja obat yang akan kita kembalikan itu lokasinya di mana. Misalkan di gudang. Yang akan kita kembalikan jumlahnya berapa? Misalkan 20. Nah, returnya sebagai apa? Artinya kita akan menerima tunai dari supplier. Jika kas bank nantinya supplier atau distributor akan melakukan transfer ke kita atas pengembalian obat yang kita beli, atau piutang distributor. Artinya uang yang telah kita bayarkan itu masih mengendap di mereka, seperti itu. Ini kita close dulu aja. Untuk fitur konversi nanti kita akan bahas di sesi yang lainnya lagi. Oke, kemudian di sini ada tab obat akan kadaluarsa. Ternyata ada satu ya, yang tadi saya lupa untuk input tanggal kadaluarsanya. Jadi di sini keterangannya obat akan kadaluarsa. Kemudian obat kadaluarsa itu artinya obat yang sudah benar-benar kadaluarsa. Ketika ada obat yang benar-benar sudah kadaluarsa tersebut, otomatis akan tampil di sini. Dan dari semua data ini, kita bisa melakukan konversi atau ekspor ke Excel atau CSV. Atau misalkan kita sudah membuka Excel, kita bisa copy. Klik tombol copy, nanti dipaste ke Excel yang sudah kita buka tersebut. Oke, setelah kita mengecek stok dan dipastikan sudah masuk, kita coba lakukan pembayaran untuk obat yang tadi masih tempo ya, atau hutang ya. Ini ada di modul pembayaran. Maaf, kita masuk ke modul pembayaran ya. Kemudian hutang supplier ini. Ya, di sini masih kosong datanya. Kita coba klik data faktur. Di sini ada list-list hutang ke distributor. Sementara ada satu yang kita input tadi. Kita coba melakukan pembayaran ya. Klik pilih. Nah, ini rinciannya. Kemudian kita melakukan pembayaran ke supplier dengan cara apa? Kita ngasih tunai atau kita melakukan transfer. Misalkan kita transfer, misal. Klik transfer. Yang ini. Kalau sudah, tinggal klik proses pembayaran. Sangat simpel. Oke, ini bebas mau di print atau disimpan dalam bentuk PDF. Saya cancel aja sementara. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk video tutorial yang kedua ini. Terima kasih.